Selamat siang, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Evelyn dari kelas 11 MIPA 1 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai rangka tubuh manusia. Yang pertama, susunan tulang. Susunan tulang terbagi menjadi tulang aksial atau rangka sumbu tubuh dan tulang apendikular atau anggota gerak tubuh. A. Tulang aksial. Tulang aksial terbagi menjadi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. 1. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Pada umumnya, tulang tengkorak ini berjumlah 28 dan terdiri dari bagian kepala dan bagian muka. Bagian kepala terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang parietal, 2 tulang baji, 2 tulang pelipis, dan 2 tulang tapis. Sedangkan pada bagian muka atau wajah terdiri dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang air mata, 2 tulang hidung, dan 1 tulang lidah. Terdapat juga di bagian pendengaran yang terdiri dari 2 tulang matil, 2 tulang sanggurdi, dan 2 tulang landasan. Yang kedua, tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Tulang telinga dalam dan tulang hyoid ini terletak di dalam tengkorak. Tulang telinga dalam berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara, sedangkan tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah dan dapat membantu proses menelan. 3. Tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam, menentukan sikap tubuh, dan tempat melekatnya tulang rusuk. Pada umumnya, tulang belakang terdiri dari 33 ruas tulang. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. 4. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri dari 1 buah tulang, sedangkan tulang rusuk terdiri dari 12 pasang tulang. Tulang dada terdiri dari 1 buah tulang yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hulu, badan, dan tajuk pedang. Sedangkan tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. B. Tulang apendikular. Tulang apendikular terdiri dari gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. 1. Gelang bahu. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan antara lengan dengan badan. Gelang bahu berjumlah 4 buah tulang. Gelang bahu terdiri dari 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. 2. Gelang panggul. Gelang panggul berfungsi untuk menyangga berat tubuh dan melindungi organ dalam pelvis. Gelang panggul berjumlah 6 buah tulang. Gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. 3. Anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. 4. Anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 tulang tempurung kaki, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, 28 ruas tulang jari kaki, dan 2 tulang tumit. Yang kedua, bentuk tulang. Bentuk tulang terbagi menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa berbentuk silindris panjang. Contohnya, tulang pangkal lengan, tulang hasta, dan tulang paha. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek berukuran pendek dan berbentuk kubus. Contohnya, tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. 3. Tulang pipi. Tulang pipi berbentuk lempengan. Contohnya, tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. 4. Tulang tidak beraturan. Disebut tidak beraturan karena bentuknya yang tidak teratur. Contohnya,
tulang punggung, dan tulang rahang. 5. Tulang sesamoid. Tulang sesamoid berukuran kecil dan bulat, contohnya tulang tempurung lutut. Yang ketiga adalah hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang terbagi menjadi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. 1. Sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Contohnya, hubungan antara tulang-tulang tengkorak. Yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Amfiartrosis terbagi menjadi syndesmosis dan simfisis. Yang ketiga adalah diartrosis. Diartrosis adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan secara bebas. Diartrosis ini disebut juga dengan persendian. Yang terakhir adalah jenis-jenis sendi. Sendi terbagi menjadi sendi engsel, sendi putar, sendi plana, sendi peluru, sendi kondiloid, dan sendi luncur. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar adalah hubungan dua tulang di mana tulang yang satu dapat mengitari tulang yang lain. Contohnya, hubungan antara tulang atlas dengan tulang pemutar atau tulang aksis sehingga kepala kita bisa bergerak, dan hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat bergerak ke satu arah. Contohnya, hubungan tulang atau sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga adalah sendi plana. Sendi plana adalah hubungan antara dua tulang yang dimana tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah. Contohnya, hubungan antara tulang pergelangan tangan dan ibu jari. Yang keempat adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah hubungan antara dua tulang yang dapat menimbulkan gerakan ke segala arah. Contohnya, hubungan antara gelang bahu dengan tulang lengan atas atau hubungan antara gelang panggul dan tulang paha. Yang kelima adalah sendi kondiloid. Sendi kondiloid adalah hubungan antara dua tulang yang menimbulkan permukaan yang oval. Contohnya, hubungan antara telapak tangan dengan ruas jari tangan serta pada pergelangan tangan. Yang terakhir adalah sendi luncur. Sendi luncur adalah hubungan antara dua tulang yang menimbulkan terjadinya sedikit gerak pergeseran. Contohnya, sendi pada tulang telapak kaki dan tulang telapak tangan.